Hai, apa kabar? Sehat semua kan? Hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema yang kedua, indahnya keragaman budaya negeriku. Kita akan melanjutkan di pembelajaran yang kedua. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Kemarin sebelumnya kita sudah belajar keragaman suku, keragaman agama, keragaman bahasa. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi keragaman budaya dari segi tarian. Kita akan salah satu budaya di Indonesia. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Nah, sebelumnya kita sudah belajar keragaman suku, keragaman bahasa, keragaman agama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keragaman tarian yang ada di Indonesia. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Nah, dari suku kita, suku Batak, tarian khas dari kita adalah tari tortor. Itu kalau dari suku Batak. Kalau dari suku lain, mereka juga memiliki tarian daerahnya masing-masing. Nah, di sini kita akan membaca materi tentang pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memeragakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, garis lengkung, segitiga, ataupun lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada gambar bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari.
pada gambar yang pertama ini dia garisnya lurus ke depan. Yang titik ini adalah penarinya. Nah, arah garis ini dia lurus ke depan. Ini artinya penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Penarinya bergerak melalui garis lurus ke depan. Jadi penari ini dia gerakannya itu lurus ke depan. Nah, kemudian pada yang B ini, yang titik ini dia penarinya, dia arahnya serong. Arahnya serong. Ini penarinya namanya bergerak melalui garis diagonal. Penarinya ini dia bergeraknya melalui garis diagonal atau dia bergerak serong. Nah, kemudian yang C ini penari bergerak melalui garis horizontal. Dia garisnya mendatar ke kiri. Ini dia melalui garis horizontal. Kalau ke kiri, lurus ke kiri atau ke kanan, itu namanya penarinya bergerak melalui garis horizontal. Nah, kemudian gambar yang D ini, penari bergerak melalui garis diagonal. Ini juga dia serong. Ini lawan arah dari yang B tadi. Dia bergerak menyerong. Ini dia melalui garis diagonal. Kemudian gambar yang E ini penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Sama juga seperti yang A tadi, bedanya dia ini memulainya dari tengah kemudian ke depan. Kalau dia tadi gambar A, dia dari belakang baru dia bergerak lurus ke tengah atau ke arah depan. Kalau yang E ini dia bergeraknya dari tengah ke depan. Kemudian yang F ini penari bergerak melalui garis lingkaran. Dia menari mengikuti garis lingkaran. Inilah pola lantai dari gerakan tari yang dilalui oleh penari tunggal. Ini penari tunggal ya, artinya penarinya hanya satu orang. Jadi penarinya dia bergerak lurus ke depan atau bergerak melalui garis diagonal, serong, atau ada yang lurus, horizontal, ada juga yang bergerak melalui garis lingkaran. Inilah dia pola lantai yang dilalui oleh penari tunggal. Nah, untuk gambar yang di bawah ini penari pola gerakan yang dibentuk oleh penari kelompok. Jadi ini dia penari kelompok, dia ada satu kelompok ini ada 5 orang penari. Nah, formasi atau pola lantai yang bisa dibentuk oleh kelompok penari kelompok itu, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Jadi kelima penari ini mereka membentuk garis diagonal seperti ini, menyerong. Nah, kemudian kalau untuk yang B, mereka membentuk formasi segi 5, 2 di depan, kemudian di belakang agak ke kiri 1, baru di belakang agak ke kanan 1, kemudian paling ujung. Ini mereka membentuk pola segi 5. Nah, untuk yang C, formasi penarinya ini mereka membentuk pola garis lurus ke depan. Ini mereka polanya garis lurus ke depan. Jadi mereka berbaris lurus saja penarinya. Nah, untuk yang D, kelompok penarinya membentuk formasi seperti huruf Z. Jadi mereka zigzag seperti ini, membentuk seperti huruf Z. Nah, kemudian untuk yang E, kelompok penarinya membentuk formasi pola lantai lingkaran. Mereka membentuk pola seperti membuat lingkaran. Nah, untuk gambar yang F, ini berlawan arah dari yang A tadi. Mereka juga membentuk garis diagonal. Inilah
pola lantai yang bisa dibentuk oleh penari kelompok. Kalau yang atas ini pola lantai yang bisa dibentuk oleh penari tunggal. Nah, perhatikan, ini adalah tari legong. Tari legong ini mereka membentuk pola apa? Kemudian yang B, yang ini adalah tari saman. Nah, mereka ini membentuk pola yang seperti bagaimana? Ini mereka posisinya bersak. Mereka hanya duduk seperti ini, berlutut. Yang mereka mainkan di sini hanya gerakan tangan. Ini pola yang mereka bentuk dari penari saman ini adalah pola garis horizontal. Mereka membentuk pola lantai garis horizontal. Jadi mereka hanya berbaris seperti ini. Kalau tari saman mereka tidak ada membentuk gerak, mereka tidak ada merubah posisi karena tari saman itu hanya menggunakan gerakan dari tangan. Kalau posisinya mereka tetap seperti ini, yaitu melalui garis horizontal. Nah, untuk yang A ini mereka membentuk pola lantai mengikuti garis lingkaran. Jadi mereka ini menari membentuk lingkaran. Mereka bergeser seperti ini, bergeser tempat, membentuk lingkaran. Gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut. Tari legong. Tari legong ini tadi dia menari membentuk pola lingkaran. Jadi kalau kita gambar polanya, dia menjadi seperti ini, pola lingkaran. Ini penari 1, ini penari 2. Jadi mereka menari membentuk pola lingkaran. Kemudian gambar yang kedua, tari saman. Ini kalau kita gambarkan pola lantainya menjadi seperti ini, garis horizontal. Jadi mereka menari posisinya membentuk pola garis horizontal. Nah, di sini kita akan menonton video menari yang ketika menari dia menggunakan pola lantai. Mari kita perhatikan di dalam video ini. Ya, di sini ini tarian yang dia tarikan berasal dari tarian dari Jawa Barat. Judul lagunya adalah Manuk Dadali. Manuk Dadali adalah lagu dari daerah Jawa Barat. Jadi dia menarikan lagu yang berasal dari menarikan tarian yang berasal dari Jawa Barat dengan menggunakan lagu daerah Jawa Barat. Nah, di sini dia menari bergerak ke kiri, kemudian bergerak ke kanan. Dia di sini membentuk pola gerakannya, membentuk pola garis horizontal, lurus ke kiri dan lurus ke kanan, garisnya lurus ke samping. Ini dia membentuk pola garis horizontal. Jadi sudah ada satu pola lantai yang dia gunakan di dalam tariannya ini. Kita lanjutkan.
Oke, di sini dia bergerak ke depan, kemudian ke belakang. Di sini dia membentuk pola lantai garis lurus. Jadi pola lantai kedua yang dia gunakan di dalam gerakan tarinya ini adalah pola lantai garis lurus. Jadi dia bergerak ke depan, kemudian ke belakang. Oke, di sini dia bergerak menggunakan pola lantai lingkaran. Di sini dia menari berputar, membentuk garis lingkaran. Jadi sudah ada 3 pola pola lantai yang digunakan. Pola pertama tadi garis horizontal, garis lurus ke samping. Kemudian pola lantai yang kedua yaitu garis lurus ke depan dan ke belakang. Dan pola yang ketiga adalah garis membentuk lingkaran. Jadi ada 3 pola lantai yang digunakan dalam tarian ini. Kita lanjut. Oke, videonya sudah selesai. Jadi di dalam gerakan tari anak ini dia menggunakan 3 pola lantai. Pola bergerak ke kiri dan ke kanan itu garis horizontal, kemudian ke depan ke belakang itu garis lurus, dan juga pola yang ketiga adalah lingkaran. Itulah contoh gerakan tarian yang menggunakan pola lantai. Nah, kamu telah membaca listrik statis dan listrik dinamis. Ini materi teks listrik statis dan listrik dinamis ini sudah kita bahas di materi yang sebelumnya di pembelajaran 1. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Nah, sekarang kita akan kembali mengulang materi yang kemarin, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Ini kemarin sudah kita pelajari, sekarang kita hanya mengingat kembali saja. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, pengertian dari listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis itu ada yang pertama, listrik statis terjadi ketika terbentuknya petir saat hujan. Yang kedua, gosokan kain sutra dengan kaca akan membentuk listrik statis. Kemudian yang ketiga, gosokan batang plastik dengan kain wol. Yang keempat, tangan didekatkan dengan layar televisi. Yang kelima, saat menyisir rambut akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. Yang keenam, debu yang tertempel pada layar TV. Yang ketujuh, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Itulah dia contoh yang menunjukkan gejala listrik statis. Nah, sekarang perhatikan beberapa alat elektronik berikut. Gambar yang pertama ini adalah lampu senter. Ini lampu senter, dia menggunakan listrik, ada juga yang menggunakan baterai sehingga dia bisa lampunya bisa menyala. Nah, kemudian gambar yang kedua ini adalah kipas angin. Yang ketiga ini adalah setrika. Dan yang keempat ini adalah lemari pendingin atau kulkas. Nah, keempat alat elektronik ini bisa bekerja ketika ada arus listriknya. Apa yang
menyebabkan lampu senter menyala? Kenapa lampu senter bisa menyala? Karena ada energi listrik. Energi listrik yang berasal dari baterai. Kalau senternya menggunakan baterai, energi listriknya dia berasal dari baterai. Kemudian melewati bola lampu sehingga bola lampu pada senter dapat menyala. Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Energi listrik. Kipas angin dapat berputar karena adanya energi listrik yang mengalir menggerakkan motor di dalam kipas. Jadi di dalam kipas itu kan ada mesin yang menggerakkan motor sehingga menjadikan bilah-bilah kipas itu dapat bergerak. Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Yang menyebabkan setrika menjadi panas yaitu energi listrik yang mengalir melewati elemen pemanas dalam setrika, sehingga setrika bisa menjadi panas. Energi listrik yang mengalir melewati elemen pemanas di dalam setrika akan membuat elemen memanas sehingga setrika menjadi panas. Kemudian apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Energi listrik yang mengalir melewati mesin pada lemari pendingin akan membuat bahan pendingin atau yang dinamakan freon bekerja sehingga air dapat membeku. Ketika freonnya, bahan pendinginnya itu bekerja mengeluarkan pendingin sehingga air yang ada di dalam lemari pendingin akan membeku. Nah, peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bola lampu akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Kemudian energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik melewati motor atau mesin di dalam kipas angin, maka mesin atau motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Jadi di sini dia terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Nah, energi listrik berubah menjadi energi panas. Kemudian, pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Saat ini, alat elektronik menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan. Di rumah dan di sekolah, kita menggunakan alat elektronik. Tuliskan alat elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya dan perubahan energi yang terjadi. Di sini sudah ada beberapa dibuat. Pertama, nama alat elektroniknya adalah lampu. Lampu berfungsi untuk penerangan. Perubahan apa yang terjadi pada lampu? Yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang kedua televisi. Televisi fungsinya sebagai media informasi dan hiburan. Perubahan yang terjadi, energi listrik menjadi energi cahaya dan juga energi bunyi. Nama elektronik yang ketiga adalah radio. Radio juga sama seperti televisi berfungsi sebagai media informasi dan hiburan. Perubahan yang terjadi, energi listrik menjadi energi bunyi. Telepon genggam atau handphone itu fungsinya sebagai alat komunikasi dan juga hiburan. Perubahan yang terjadi, energi listrik menjadi energi cahaya dan juga bunyi. Kulkas. Kulkas itu fungsinya adalah sebagai alat pendingin makanan dan minuman. Perubahan yang terjadi pada kulkas adalah energi listrik berubah menjadi energi kinetik. Energi listrik berubah menjadi energi kinetik. Energi listrik mengubah mesin di dalam kulkas dan menggerakkan freon. Freon itu adalah pendingin. Ketika freon ini digerakkan, maka dia akan mengeluarkan dingin yang membuat
isi di dalam kulkas itu menjadi dingin. Kemudian AC fungsinya itu sebagai alat pendingin udara, sama juga seperti kulkas. Energi listrik menjadi energi kinetik. Jadi di dalam AC itu ada mesinnya, kemudian ada alat pendinginnya yang dinamakan freon. Itu ketika listrik mengalir akan freon yang di dalam itu akan bergerak sehingga mengeluarkan udara dingin. Kemudian kipas angin fungsinya sebagai alat penyejuk ruangan. Perubahan yang terjadi, energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian untuk vacuum cleaner penghisap debu, fungsinya alat pembersih debu dan kotoran. Ini perubahan yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Setrika, fungsinya alat merapikan pakaian. Perubahan yang terjadi, energi listrik menjadi energi panas. Kemudian blender itu alat untuk menghaluskan bahan makanan. Fungsinya perubahan yang terjadi yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Jadi inilah beberapa alat elektronik yang sering digunakan, juga beserta fungsinya, kemudian perubahan energi yang terjadi. Tugas yang pertama, tuliskan nama alat elektronik, fungsinya, dan perubahan yang terjadi yang ada pada tabel di buku catatan IPA. Ini yang tadi di tabel ada 10 nama alat elektronik itu, kemudian fungsinya dan perubahan yang terjadi itu kamu tuliskan di buku catatan IPA. Dibaca dulu, dipahami, lalu dituliskan di buku catatan IPA. Tugas yang kedua, lakukan gerakan tari menggunakan lagu daerah dan aplikasikan minimal 3 pola lantai dalam gerak tarinya, kirim dalam bentuk video. Jadi ini kamu membuat gerakan tari menggunakan lagu daerah, kamu bisa pilih lagu dari daerah mana. Lalu di dalam gerakan tarimu harus ada minimal 3 pola lantainya. Pola lantai garis lurus, pola lantai horizontal, diagonal, atau pola lantai membentuk lingkaran. Seperti yang tadi video yang kita lihat, video anak yang menari itu, dia menari menggunakan lagu daerah dari Jawa Barat. Nah, di dalam gerakan tarinya dia menggunakan 3 pola lantai. Jadi kamu juga membuat video tarian, kemudian kamu bentuk pola lantai menurut kamu yang bagus seperti apa, menggunakan pola yang bagaimana, mengikuti irama lagunya. Nanti hasilnya kamu kirimkan dalam bentuk video ke WA. Jadi tugas kita untuk hari ini hanya ada 2. 1, menulis catatan, kemudian yang kedua, membuat tarian dengan menggunakan minimal 3 pola lantai di dalamnya. Jadi sekian materi pelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.